Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata anxiety? Apakah tentang kecemasan? Apakah yang kalian pikirkan itu adalah gangguan mental? Apa mungkin kalian berpikir kalau sebenarnya anxiety itu nggak ada? Entahlah, tergantung ya. Bagaimana kalian mendeskripsikannya. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Dodo, masih di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen ngebahas tentang anxiety. Baik itu apa itu anxiety, bagaimana sih orang bisa terkena anxiety, dan apa saja ciri-ciri yang menunjukkan orang itu bisa dikatakan terkena anxiety. Tapi disclaimer dulu ya. Kali ini yang aku bahas itu aku ambil dari berbagai sumber artikel-artikel kesehatan yang ada di internet tentunya. Dan kalau anxiety ini juga nggak bisa gitu kita apa ya namanya, kita mendiagnosa diri sendiri kalau kita anxiety. Kita itu perlu ke profesional, baik itu psikolog atau psikiater. Jadi untuk kalian yang merasa kalian punya ciri-ciri yang sama dengan yang aku katakan nanti, sebaiknya kalian kunjungi deh psikiater atau psikolog untuk memastikan apakah kalian itu anxiety atau bukan. Jadi kita mulai ya satu-satu pembahasannya. Jadi sebenarnya secara umum itu anxiety berarti kecemasan. Dan sebenarnya kecemasan tadi ini nggak berbahaya jika kecemasannya masih bisa dikontrol atau masih bisa kita kendalikan. Tapi jika kecemasan tadi sudah berlebihan, udah nggak bisa kita kendalikan, kita nggak memiliki kontrol diri lagi, itulah yang bisa menyebabkan kecemasan atau anxiety tadi menjadi tingkatannya menjadi satu level lebih dari kecemasan biasa gitu. Maka dari itu, kalau kita merasa kita punya kecemasan dan kecemasan tadi sulit dikontrol, sebaiknya kita konsultasikanlah ke psikolog atau psikiater. Karena yang namanya kecemasan itu kan berasal dari pikiran, berasal dari jiwa kita sebenarnya. Jadi kita membutuhkan ahli jiwa di sana. Dan ya kita nggak bisa tahu sih bagaimana cara kita mengendalikan jiwa kita kalau kita gak dibantu oleh profesional. Maka daripada itu jangan tabu lagi, jangan takut lagi untuk ke psikolog atau psikiater kalau memang kalian merasa ada yang salah nih sama diri saya, ada yang salah dengan pikiran saya. Ya daripada memburuk, lebih baik kalian kunjungi deh psikiater atau psikolog, konsultasi konsultasi di sana. Dan mungkin dengan konsultasi di sana kalian bisa menemukan jawaban atas kecemasan yang kalian rasakan. Terus gini, banyak juga yang bilang, ah kamu itu cuma cemas saja. Kamu itu yang bisa menyembuhkan cuma diri kamu sendiri. Ya memang sih, kalau kita kan kita yang tahu kita cemasnya kenapa. Tapi semakin lama, kalau cemas itu terus-terusan ada dalam diri kita, menumpuk di kepala, akhirnya menjadi stres, itu yang sebenarnya menyebabkan anxiety tadi memburuk. Gitu sebenarnya. Jadi maka daripada itu kita butuh seseorang nih, butuh profesional untuk kita menceritakan masalah kita, menceritakan isi kepala kita agar kita bisa mendapat bantuan di sana. Karena kalau dibiarkan aja nanti lama-lama kita bisa merasa depresi. Akhirnya yang cuma cemas malah depresi yang gimana-gimana, kan lebih parah jadinya. Jadi jika tadi adalah anxiety secara umum, maka kali ini adalah anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder itu adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa takut atau cemas yang berlebih. Dan hal ini membuat penderita itu nggak bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, nggak bersemangat lagi, nggak memiliki minat lagi untuk hobi yang biasa mereka jalani. Dan anxiety disorder ini cemasnya itu sulit dikendalikan, sulit dikontrol, dan sulit diatasi. Dan biasanya ini cemasnya ini intens dan jangka waktunya panjang. Jadi kalau tadi anxiety yang secara umum itu cemas yang mungkin masih bisa dikontrol lah, masih bisa dikendalikan. Tapi anxiety disorder ini cemasnya itu jangka panjang dan sulit untuk mereka kendalikan gitu. Itu perbedaannya.
ada lagi nih, anxiety psikomatis. Apa sih anxiety psikomatis itu? Jadi, anxiety psikomatis ini adalah munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh pikiran dan emosi kita aja. Jadi biasanya orang-orang yang asam lambung ini yang seringkali menderita anxiety psikomatis juga. Jadi karena kan asam lambung ini kan bisa dikatakan sensasinya itu banyak lah kalau asam lambung ini, bukan cuma yang perut sakit atau perut yang gimana-gimana, kadang menjalar kemana-mana, kayak dada panas, punggung sakit, kadang juga keliengan. Jadi itulah yang menyebabkan penderitaan anxiety psikomatis ini juga pikiran macam-macam. Jadi yang sebenarnya nggak apa-apa, jadi kenapa-napa gitu. Itu sih. Jadi itulah tadi beda-beda anxiety. Ada anxiety secara umum yang berarti kecemasan, tapi kecemasan ini masih bisa dikontrol atau dikendalikan. Anxiety disorder yang merupakan kecemasan berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir adalah anxiety psikomatis. Ini anxiety yang berasal dari pikiran yang mempengaruhi kondisi fisik dan dapat menimbulkan sensasi-sensasi yang sebenarnya gak dibaca gitu, gak terbaca oleh medis. Jadi seperti kayak pikiran aja yang bermain di situ. Itu tadi. Terus gimana sih ciri-ciri orang yang punya anxiety dalam dirinya? Kita bahas di sini ya, ciri-ciri mereka yang punya anxiety dalam dirinya. Tapi sebenarnya, kalaupun kita dapat membaca, mengetahui ciri-ciri orang yang terkena anxiety, sebagai orang awam kita tuh nggak bisa bilang juga kalau mereka itu anxiety atau memiliki rasa cemas yang berlebihan. Yang berhak melabeli, mendiagnosa mereka anxiety itu sebenarnya psikolog atau psikiater. Kita sebagai orang awam itu nggak bisa mengatakan mereka anxiety atau apa. Itu ya disclaimernya. Nah, ini merupakan beberapa ciri-ciri dari orang yang anxiety. Yang pertama itu kecemasan yang sulit dikontrol, terus gelisah dan rasa panik, kelelahan akan tetapi mereka sulit tidur, terus sulitnya berkonsentrasi, mudah marah dan terpancing emosi, rasa sakit dan nyeri pada tubuh, tangan dan kaki yang suka berkeringat atau berkesemutan, dan yang terakhir itu mereka sering memikirkan atau merenungkan sesuatu tanpa henti. Jadi itulah ciri-ciri mereka yang saat ini sedang terkena anxiety. Tapi meskipun demikian, kita sebagai orang awam, sekali lagi ya, tidak berhak untuk melabeli, mengatakan, mendiagnosa mereka yang begitu tuh terkena anxiety. Jadi kalaupun kita mempunyai ciri-ciri atau gejala yang aku katakan tadi, sebaiknya jangan langsung menganggap itu anxiety. Bisa aja sih kan cuma punya masalah sesuatu, dan sebenarnya kalau puasa itu selesai, mungkin apa yang kalian rasakan juga hilang. Jadi sebaiknya, kalau kalian memang memiliki ciri-ciri atau gejala itu, dan khawatir kalau kalian itu anxiety, sebaiknya kalian kunjungi deh psikolog atau psikiater biar lebih jelas. Gitu. Nah, lalu, apa sih penyebab anxiety tadi? Kalau kita baca artikel sih, penyebab anxiety itu banyak sebenarnya. Tapi secara umum, para peneliti nih, ilmuwan, menyimpulkan penyebab anxiety itu berasal dari otak yang membentuk respon rasa takut melalui ingatan dan memori dari objek yang pernah dirasakan gitu. Jadi sebenarnya anxiety ini berasal dari pikiran sih sebenarnya. Jadi kalau memang kalian itu punya kecemasan yang berlebihan atau rasa takut yang berlebihan, ya sebaiknya yang harus kalian kendalikan itu pikiran, perasaan sih. Hati juga harus dikendalikan. Jadi kalaupun misal kalian ke psikolog atau psikiater, kalian juga harus bisa mengontrol diri kalian. Jadi psikolog dan psikiater itu cuman bantuan aja sih sebenarnya. Yang bisa menyembuhkan diri kalian itu ya diri sendiri kalau terkena anxiety. Jadi kalau misalnya kalian anxiety itu karena trauma atau karena gimana-gimana dan pengen sembuh, ya psikolog dan psikiater itu cuma memberikan jalan. Dan kalian lah yang menentukan kalian mengambil jalan itu atau enggak gitu. Jadi gitu ya tentang anxiety kali ini.
Oke, itu tadilah pembahasan tentang anxiety. Dan mohon maaf kalau kadang suaranya nggak jelas atau gimana-gimana, karena memang cuaca yang nggak bersahabat membuat saya mudah terkena flu. Dan saat ini sedang flu yang ya bisa dibilang flu ringan lah, tapi cukup mengganggu sebenarnya. Dan semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku bahas kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Dan kalau kalian memang suka pembahasan seperti ini, kalau memang konten kali ini ada isinya, bolehlah kalian like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi segitu aja dari Kododo. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan tentang anxiety selanjutnya. Bye.